Bang, Ya, gimana Bang lihat perkembangan PSI di Bali nih Bang? masa sukses pasti bahagia lah. Seperti apa Bang? Ya artinya Rakorwil hari ini sangat menggembirakan hati ya, cukup membesarkan hati untuk optimis menghadapi verifikasi dan pemilu 2009. Sejujurnya dari 20 sekian DPW yang kami sudah hampir 30 DPW ya sudah kami lakukan Rakorwil. Salah satu DPW yang sudah menyelesaikan verifikasinya secara 100% itu adalah Provinsi Bali. Tadi saya sebagai Ketua Umum juga itu di luar ekspektasi kami, karena Bali ini kami baru melakukan pergantian kepengurusan, melakukan penyegaran, dan kemudian mereka mampu menyelesaikan penyegaran kepengurusannya dan menyelesaikan struktur sampai DPC 100%. Itu membuat optimisme bagi kami di DPP. Harapannya ke depan? Tentunya harapannya adalah konsolidasi yang sudah selesai di tingkat DPC ini tidak membuat pengurus DPC, DPDW puas, tapi kemudian ditindaklanjuti dengan konsolidasi berikutnya, yaitu rapat kerja daerah yang nanti membentuk DPRT, sehingga kemudian nanti di 2026 pertengahan paling tidak seluruh pengurus DPRT Provinsi Bali itu sudah terbentuk. Nah, artinya apa? Artinya ini menggambarkan bahwa kesiapan PSI Bali untuk menghadapi pemilu 2009 itu semakin nyata, semakin siap. Kami ingin memastikan betul bahwa PSI di 2029 ini kami ingin optimis betul. Kami ingin memastikan bahwa di verifikasi nasional nanti mudah-mudahan kami bisa mencapai verifikasi lolos menjadi peserta pemilu di putaran pertama. Artinya mesin partai jauh lebih siap dari sebelumnya. Di Bali targetnya seperti apa sih Bang? Target minimalnya pasti adalah lolos parlemen threshold. Tapi secara optimis kalau kita lihat ekspektasi masyarakat dari beberapa survei, tentunya lebih dari itu target kami sebagai peserta pemilu. Tapi paling tidak setidak-tidaknya yang kami bisa janjikan kepada masyarakat di Indonesia adalah kepada Pak anggota PSI adalah bahwa di 2029 ini PSI insya Allah lolos menjadi peserta pemilu di 2020, menjadi masuk di parlemen threshold di 2029 ini. Tapi secara optimal paling tidak masuk di partai papan tengah ya, Pres, insya Allah. Kalau DPR RI targetnya ada berapa? Kalau DPR RI pasti kita begini, target kita pas papan tengah itu setidaknya 50 sampai 60 kursi DPR RI. Itu menjadi salah satu target target maksimal yang kita akan perjuangkan ya. Kalau untuk di Bali sendiri ditargetkan apa? Di Bali sendiri Di Bali sendiri kita tahu Partai Bali ini satu dapil di daerah yang betul-betul tadi saya ingatkan kepada pengurus DPW bahwa ini daerah yang betul-betul sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Sehingga paling tidak kami menargetkan satu kursi untuk DPR RI itu adalah suatu target yang rasional menurut saya untuk kami perjuangkan, untuk diperjuangkan oleh DPW, apalagi dengan itu pun bukan cara yang mudah, tapi itu juga bukan hal yang mustahil kalau dikerjakan secara sungguh-sungguh. Pesan saya kepada pengurus Bali, DPW Bali, jangan PSI hadir di Bali, jangan pernah merubah Bali menjadi kota yang menjaga budaya. PSI harus berkontribusi untuk selalu menjaga identitas Bali sebagai kota yang kuat, budayanya, identitas kebudayaannya, adat istiadatnya. Provinsi yang kuat, yang dikenal kuat. Jadi Bali ini menjadi provinsi yang terkenal di dunia bukan karena kekayaan sumber daya alamnya, tapi karena kekuatan adat istiadatnya dan budayanya. Saya minta ke kader PSI untuk selalu belajar tentang akar budaya daripada provinsi Bali ini.
kader-kader PSI jangan pernah merasa lebih tahu tentang budaya Bali. Tapi sesuatu hal yang belum dipahami, datanglah bertanya kepada pemangku adat, kepada mangku, kepada tokoh-tokoh adat, sehingga kemudian tidak salah dalam menafsirkan adat istiadat. Sehingga kemudian PSI bisa diterima di tengah-tengah masyarakat Bali. Jika PSI hadir di Provinsi Bali ini untuk menguatkan adat istiadat yang ada di Provinsi Bali ini. Tapi sekali lagi PSI tidak boleh menggunakan adat istiadat itu sebagai politik identitasnya untuk memenangkan kepentingan politiknya. Tapi PSI harus tetap berada sebagai partai yang beridentitas untuk nasional, tapi dia berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai budaya untuk masyarakat Bali sendiri. Pak Ketua, apakah Pak Jokowi masih dijadikan figur, Pak Ketua? Apa? Pak Ketua. Banyak partai lain yang bergabung ke PSI, dan ini apakah ini strategi PSI untuk dibuat Ya tentunya banyaknya begini. Ada satu harapan, kenapa saya katakan optimisme itu ada ketika partai ini diminati oleh partai-partai lain. Ada tokoh-tokoh, saya dari partai sebelah, sebagai wakil ketua umum dari partai Nasdem, saya kemudian berada di PSI, meminati PSI. Tentunya ada alasan-alasan tertentu. Kemudian hari ini banyaklah tokoh-tokoh yang nyata untuk masyarakat Indonesia ke depannya. Pak, Mas Kaisang bilang kalau Bali tempat memelihara gajah yang baik, berbeda dengan Jateng yang dijadikan. Ya tentunya ini makna kalimat itu sadar betul kami bahwa di sini ini tempat untuk memelihara. Jadi kami harus membesarkan anak-anak gajah. Kami harus membesarkan partai ini di sini. Di sini kami harus tahu posisi kami seperti apa. Di sini kami harus menyesuaikan bagaimana kemudian melatih kader, bagaimana kemudian kader PSI menyesuaikan dengan medannya, sehingga kemudian bisa berinteraksi dengan masyarakat dari sini, bisa diterima dengan masyarakat dari sini. Jadi mudah-mudahan ke depan PSI diterima dan bisa besar di kader-kader PSI bisa besar di tanah Bali ini. Oke, cukup. Dari Pak Ketua, lagi satu Pak Ketua. Pak Ketua. Oh gini, jadi gini, itu perlu saya luruskan. Jadi kemarin ada salah satu podcast, saya katakan begini, konteksnya adalah bahwa ditanyakan bahwa tentang calon wakil presiden ya. Jadi pertanyaannya waktu itu, apakah apa yang ideal tentang wakil presiden? Saya katakan bahwa apakah ada calon wakil presiden yang lebih baik daripada Gibran saat ini? Kenapa? Karena menurut saya untuk menilai kriteria calon wakil presiden itu di samping pengetahuan sudah pasti, pengalaman. Saya katakan bahwa tidak ada wakil presiden lebih baik daripada Mas Gibran karena tidak ada seorang calon wakil presiden hari ini punya pengalaman seperti Mas Gibran yang sudah punya pengalaman jadi wapres, punya pengalaman jadi wali kota. Dengan dua alat ukur itu, menurut saya dialah tidak ada lagi calon wapres yang lebih baik daripada dia. Sehingga kalau ini dipasangkan kembali dengan Pak Prabowo, ini akan sangat berpotensi untuk menjadi pemenang. Nah, terus kemudian bahwa kemudian ada judul berita yang kemudian menghebohkan PSI seakan-akan menyiapkan Mas Gibran untuk menjadi penantang daripada Pak Prabowo. Sebenarnya, tapi kalau secara keseluruhan dibaca beritanya tidak seperti demikian. Tapi namanya media, ya tentunya adalah bagaimana kemudian judul berita itu menarik untuk dibaca. Nah, saya berharap teman-teman media di samping untuk kepentingan marketing juga menjaga konteks supaya kemudian tidak itu menjadi liar beritanya, karena beda kepentingan marketing dan politik juga harus supaya tidak kehilangan konteks apalagi dalam dunia media sosial hari ini biasanya lebih liar
judulnya dipotong, beritanya tidak di apa, isi beritanya tidak dibuat. Makanya saya katakan bahwa kalau ini dilepas berpotensi untuk nanti menjadi lawan kalau umpamanya lepas. Potensi seperti itu. Artinya PSI akan mengusung Pak Gibran jadi wakil ya. presiden. Wakil presiden di Di 2029. Ya, oke. Cukup ya, makasih banyak. Makasih ya semua ya. Tanggapannya soal wacana pilkada di Hah? pilkada. Pilkada kita ini apa kata presiden itu kata PSI. Tapi PSI dukung. Katanya mengkaji, Apa Pak. kata PSI, apa kata Pak Presiden, itu adalah kata PSI. Karena kita adalah partai koalisi, maka ada berkoalisi itu, apa kata pemerintah, itu adalah kata PSI. Oke? Itu mendukung Pak ya? Kebijakan hari ini, hari ini tidak ada pembahasan tentang pilkada, di undang-undang pilkada. Artinya, pemerintah masih mendukung, masih tetap pada pemilihan secara langsung. PSI ada di situ. Karena tidak masuk prolegnas. Jadi kalau kita baca pernyataan Wakil Ketua DPR bahwa tidak ada undang-undang pilkada itu tidak masuk prolegnas 2026. Artinya tidak ada revisi undang-undang pilkada 2026. Kalau tidak ada revisi undang-undang pilkada 2026, maka pilkada 2000 berarti pilkada itu masih pada pemilihan secara langsung. Itu sikap pemerintah dan DPR hari ini. Nanti berubah jadi dipilih DPR itu Kemarin kan udah 5 Pak. Kita tidak berwacana hari ini. Hari ini yang kita pegang adalah sikap pemerintah dan DPR tidak melakukan perubahan terhadap atau tidak melakukan perubahan pembahasan terhadap undang-undang pilkada. Undang-undang pilkada 2026 itu, undang-undang pilkada itu adalah tetap pada pemilihan DPR kepala daerah secara langsung. Nah, maka itu sikap daripada pemerintah, maka itu sikap dari PSI. Oke? Intinya apa kata presiden, apa kata PSI? Iya. Ya? Apa kata presiden, apa kata Karena PSI? itulah konsekuensi itu ada berkoalisi. Ya? Oke. Oke, makasih semua ya. Ini Bu ke sebelah kanan. Makasih.